Oke, semua orang jika ingin pergi ke suatu tempat, pasti ingin ke tempat tujuannya dengan selamat dan cepat tanpa adanya hambatan apapun. Contohnya kemacetan atau jalan rusak. Bahkan ada yang memilih melewati jalan yang lebih jauh untuk menghindari kemacetan. Alhasil, waktu dan jarak yang akan ditempuh akan lebih jauh dan lebih lama. Contoh, Jakarta-Surabaya. Dulu, sebelum ada tol Trans Jawa, jika kita berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya, itu memakan waktu sekitar 20 jam, bahkan lebih. Itu belum termasuk dengan hambatan-hambatan kemacetan, jalan rusak, dan hambatan lainnya. Sedangkan sekarang, setelah adanya tol Trans Jawa, maka perjalanan bisa ditempuh dengan waktu 10-12 jam. Itu 2 kali lebih cepat daripada harus melewati rute utama. Dan apa jadinya jika di laut ada jalan tol? Wah, pasti perjalanan lebih singkat dan biaya operasional lebih murah pastinya. Mungkin ada yang bingung, kok bisa tol ada di laut? Santai dulu, ambil kopi, duduk santai, dan mari kita cari tahu di Rekor Book. Untuk mempersingkat sebuah perjalanan kapal daripada harus mengitari sebuah pulau dan memakan waktu yang cukup lama, maka dibuatlah sebuah kanal atau terusan. Nah, pertanyaannya gini, apa itu kanal atau terusan? Terusan yang biasa kita sebut dengan kanal ialah sebuah saluran air yang menghubungkan sungai, danau, dan laut. Tujuannya adalah untuk mengalirkan air dan transportasi laut. Jadi dengan adanya terusan tersebut, kapal bisa memotong tanpa harus mengelilingi pulau. Contoh begini, jika kita dari Portugal ingin ke Indonesia melalui jalur laut, maka kita harus mengitari pulau Afrika yang jaraknya yaitu setengah belahan bumi, sehingga memakan waktu berhari-hari. Tapi dengan adanya sebuah terusan, kapal yang dari Portugal hanya perlu masuk ke laut Mediterania, terus masuk terusan Suez dan keluar di Laut Merah dengan menempuh jarak dan waktu yang cukup pendek. Kalian bisa lihat gambar ini. Gambar ini adalah salah satu terusan yang paling terkenal di dunia. Terus gimana cara kerja sebuah terusan? Ya, cara kerja sebuah terusan itu berbeda-beda tergantung lokasi di mana terusan itu berada. Jika ketinggian air sama, yaitu dengan dari di laut sebelah dengan laut sebelah, di tengah-tengahnya ada pulau. Jika ketinggian laut ini, air ini sama, maka mereka tinggal menghubungkan antara kedua laut atau danau tersebut. Cara berlayarnya pun berlayar seperti biasanya, seperti masuk alur, masuk sungai, tanpa dibantu dengan alat-alat yang canggih. Namun, jika ketinggian air berbeda, maka untuk melewatinya dengan cara membangun sebuah bendungan dan kapal diangkat untuk naik sampai sejajar dengan permukaan air yang di sebelahnya. Sebaliknya pun jika kapal ingin keluar. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah terusan itu bisa dilewati dengan bebas dan gratis? Tentu tidak. Layaknya tol pada umumnya, jika ingin masuk ke wilayah itu, ya kita harus bayar. Di terusan Suez pun sama, enak aja mau masuk gratisan. Udah dikasih jalan yang cepat tanpa hambatan, malah minta gratisan. Yuk lanjut. Jadi terusan tersebut itu dikelola oleh sebuah negara di mana terusan itu berada, dan itu masuk dalam pendapatan negara mereka. Nah, jika di tol, biasanya perhitungan biaya masuk tol itu biasa menggunakan roda. Di kapal pun ada spesifikasi tertentu dalam perhitungan biaya untuk melewati terusan tersebut. Kita ambil di sebuah terusan yang paling terkenal di dunia, yaitu terusan Suez. Dilansir dari www.suezcanal.gov.id, mohon dikoreksi jika salah baca. Untuk melewati Suez Canal itu mempunyai 13 kategori, antara lain tanker minyak mentah, tanker minyak bumi, kargo kering, dan lain-lain. Tarif juga mempertimbangkan jenis muatan kapal, panjang dan berat kapal. Selain itu, ada seperti jasa
jasa kapal pandu, yaitu kapal yang menuntun kita melewati Suez Canal ini, hingga biaya sampah. Jadi jika ditotal, sebuah kapal sekali lewat itu harus membayar sekitar 300 sampai 400 US dollar. Tapi itu masih termasuk murah dibanding mereka harus memutari benua Afrika yang jaraknya sekitar 7.000 mil. Sampai di sini mungkin ada yang penasaran di mana letak terusan-terusan tersebut. Sebenarnya terusan itu ada banyak, cuman yang paling besar yaitu ada 11. Dan yang paling terkenal yaitu ada 2, terusan Suez dan terusan Panama. Kalian bisa lihat di gambar ini. Data ini menunjukkan nama, tahun dibuka, dan negaranya, bahkan panjang kanalnya. Sampai di sini mungkin kalian sudah terbayang pentingnya sebuah kanal dalam pelayaran di dunia ini. Dan jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang terusan-terusan yang ada di dunia ini, atau kalian ingin menambahkan kekurangan yang saya jelaskan, silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa di Rekorbook selanjutnya.